Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Lana Kiara Gianti dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis alat musik berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama membranofon, yang kedua kordofon, yang ketiga idiofon, dan yang terakhir aerofon. Oke, yang pertama yaitu membranofon. Membranofon adalah kategori dari alat musik yang mana bunyi dari alat musik tersebut dihasilkan melalui selaput membran yang dibentangkan. Nah, selaput tersebut dapat berupa kulit hewan seperti sapi dan juga bahan sintetis yang biasanya digunakan pada alat musik drum. Cara memainkan alat musik ini umumnya adalah dengan cara dipukul sehingga membran tersebut menghasilkan getaran yang kemudian diperkuat oleh ruang resonansi. Oke, sekarang ada 10 contoh alat musik membranofon. Yang pertama itu ada tambor. Tambor merupakan alat musik dari Turki yang terbuat dari kulit. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Yang kedua, ada djembe. Djembe adalah alat musik yang terbuat dari kulit, dipergunakan dalam musik aliran reggae. Cara memainkannya juga dengan cara dipukul. Yang ketiga ada kendang atau gendang. Kendang atau gendang adalah salah satu alat yang terbuat dari kulit, dipergunakan untuk mengiringi gamelan. Cara memainkannya dengan cara dipukul atau ditepuk. Selanjutnya yang keempat yaitu drum. Drum adalah alat musik yang terbuat dari kulit. Cara memainkannya dengan cara dipukul dengan tangan atau dengan sebuah batang. Yang kelima ada adok. Adok adalah alat musik yang berasal dari Minangkabau. Alat musik ini dibunyikan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan. Adok selalu dimainkan sebagai musik pengiring di berbagai macam kegiatan kesenian tradisional khas Minangkabau. Yang keenam ada tambo. Tambo adalah alat musik tradisional dari Aceh, terbuat dari kulit sapi. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Yang ketujuh ada tifa. Tifa adalah alat musik yang berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Biasanya digunakan untuk mengiringi acara upacara adat. Yang kedelapan ada rebana. Rebana adalah alat musik yang terbuat dari kulit, bentuknya bundar tipis, biasanya digunakan mengiringi musik dari Malaysia atau Brunei Darussalam. Cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan. Biasanya orang mengambil sikap duduk atau berdiri saat memainkan instrumen ini. Kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian memukulnya menggunakan tangan kanan. Yang kesembilan ada djembe. Djembe merupakan alat musik membranofon tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul memakai tangan dengan irama ketukan tertentu. Alat musik ini berasal dari wilayah benua Afrika. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada kompang. Kompang merupakan alat musik tradisional yang paling populer bagi kalangan masyarakat Melayu. Cara memainkannya dengan cara menepuk kulit kompang dengan jari-jari atau tapak mengikuti rentak. Sekarang saya akan membahas jenis alat musik berdasarkan sumbernya yang kedua, yaitu kordofon. Nah, kordofon adalah kategori dari alat musik yang mana bunyi dari alat musik tersebut dihasilkan melalui dawai atau senar yang diperkuat oleh medan resonansi dari alat musik. Cara memainkan alat musik ini umumnya adalah dengan cara digesek, dipetik, sehingga membuat dawai-dawai yang dibentangkan dengan ketegangan yang disesuaikan bergetar dan membentuk suatu nada. 10 contoh alat musik kordofon. Yang pertama ada gitar. Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, umumnya menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar yang umumnya berjumlah 6 didempatkan. Yang kedua ada harpa.
Harpa adalah jenis alat musik petik. Seringkali alat musik ini diilustrasikan bersama dengan para malaikat. Bentuknya tinggi, umumnya berwarna emas dan memiliki senar, biasanya berbentuk dasar segitiga. Sebuah harpa dapat dimainkan baik dengan tangan ataupun dengan tangan dan kaki. Yang ketiga ada mandolin. Mandolin adalah sebuah alat musik petik tradisional yang mempunyai senar dan dimainkan seperti biola. Sering dipakai untuk mengiringi tari rudat dan lagu-lagu tradisional. Alat musik ini dapat dipadukan dengan alat musik lainnya untuk mengiringi lagu tradisional. Yang keempat ada ukulele. Ukulele adalah alat musik petik sejenis gitar berukuran kecil sekitar 20 inci dan merupakan alat musik asli Hawaii, ditemukan sekitar tahun 1879. Yang kelima yaitu banjo. Banjo adalah alat musik petik yang dikembangkan oleh budak Afrika di Amerika Serikat dan merupakan gabungan beberapa alat musik Afrika. Nama banjo umumnya dianggap berasal dari istilah kimbundu. Yang keenam, kacapi. Kecapi adalah alat musik Sunda yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau memaus cianjuran dan kacapi suli. Kata kacapi dalam bahasa Sunda juga merujuk kepada tanaman sentul yang dipercaya kayunya digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Kita hanya perlu menjentikan jari ke senar kecapi, bisa juga menggunakan jari telunjuk pada kedua tangan kita. Ketujuh yaitu rebab. Rebab adalah salah satu alat musik melodi yang banyak digunakan dalam kesenian Melayu, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Rebab tergolong instrumen kordofon, di mana sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar yang dimainkan dengan cara digesek. Kedelapan yaitu biola. Biola adalah suatu alat musik yang digesek dan memiliki 4 senar yang berdawai. Dalam alat musik biola, orang yang ahli yang memainkan biola disebut pemain biola, itu dalam bahasa Indonesia, atau violinis dalam bahasa Inggris. Kesembilan yaitu viola. Viola adalah sebuah alat musik senar yang dimainkan dengan cara digesek atau dimainkan dengan berbagai teknik. Alat musik tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari biola dan memiliki suara yang lebih dalam dan lambat. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu selo. Selo adalah sebuah alat musik dawai dan anggota dari keluarga biola. Orang yang memainkan selo disebut selis. Selo adalah alat musik yang populer dalam banyak segi, sebagai instrumen tunggal dalam musik kamar dan juga sebagai fondasi dalam suara orkestra modern. Ukuran selo masih lebih kecil daripada kontrabas. Pembahasan kita selanjutnya yang nomor ketiga yaitu tentang idiofon. Idiofon adalah kategori dari alat musik yang mana sumber bunyinya berasal dari badan musik itu sendiri yang diperkuat oleh ruang resonansi. Cara memainkan alat musik ini ada banyak seperti digoyang, dipukul, ditepuk, digesek, dan sebagainya. Yang jelas, bunyi yang keluar merupakan bunyi dari badan musik itu sendiri. Ada 10 contoh alat musik idiofon. Yang pertama yaitu kalintang. Kalintang adalah alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stick dan biasanya diiringi oleh gong tergantung yang lebih besar dan drum. Kalintang merupakan bagian dari budaya gong Asia Tenggara yang telah dimainkan selama berabad-abad di Kepulauan Melayu Timur Filipina, Indonesia Timur, Malaysia Timur, Brunei, dan Timor. Yang kedua yaitu angklung. Angklung adalah alat musik bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat berbahasa Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga yaitu bonang. Bonang adalah alat musik yang digunakan dalam gamelan Jawa.
Bonang sering disebut kumpulan gong kecil, kadang-kadang disebut ceret atau pot. Gong-gong kecil tersebut ditempatkan secara horizontal ke string dalam bingkai kayu atau rancak, baik satu atau dua baris lebar. Bonang dimainkan dengan cara dipukul. Yang keempat yaitu saron. Saron atau yang biasanya disebut juga ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang termasuk keluarga balungan. Dalam memainkan saron, tangan kanan memukul wilahan atau lembaran logam dengan tabuh, lalu tangan kiri memencet wilahan yang dipukul sebelumnya untuk menghilangkan dengungan yang tersisa dari pemukulan nada sebelumnya. Yang kelima ada marakas. Marakas adalah salah satu jenis alat musik di Amerika Latin. Secara tradisional, alat ini dibuat dengan labu kering dan isinya adalah biji-bijian labu kering juga. Memainkannya dengan cara menggoyang-goyangkannya sesuai dengan irama musik. Yang keenam, gong. Gong merupakan sebuah alat musik yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Alat musik besar yang terbuat dari lempengan perunggu keemasan ini dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketujuh, ada cowbell. Cowbell merupakan alat musik idiofon yang digunakan dalam berbagai gaya musik termasuk salsa dan jarang dalam musik populer. Dinamakan cowbell karena dulunya digunakan para gembala untuk mencari sapinya. Cara memainkannya dipukul menggunakan stik kayu. Yang kedelapan yaitu giro. Giro berbentuk lonjong dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik. Yang kesembilan yaitu triangle. Alat musik ini terbuat dari logam, ada yang terbuat dari baja ataupun jenis logam yang lainnya seperti tembaga. Cara memainkannya dengan cara dipukul di sisi luar. Namun, dalam irama musik yang membutuhkan perubahan cepat, maka pukulan dilakukan di sisi bagian dalam sehingga akan menghasilkan suara yang semakin keras. Yang terakhir, ke-10 yaitu cleves. Cleves adalah alat musik idiofon yang terbuat dari kayu. Cara memainkannya adalah memukul cleves dengan cleves yang lebih kecil. Umumnya, pemukul cleves berbentuk tabung tanpa ada tambahan bentuk. Cleves yang dipukul juga berbentuk tabung, tetapi ada bagian yang menjorok ke dalam sebesar diameter pemukul. Pembahasan kita yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang airphone. Airphone adalah musik yang mana sumber bunyi dari alat musik itu berasal dari getaran udara yang diperkuat oleh medan atau ruangan resonansi yang ada pada alat musik. Cara memainkan alat musik ini umumnya adalah dengan cara ditiup atau dipompa. Ada 10 contoh alat musik airphone. Yang pertama yaitu harmonika. Harmonika adalah salah satu alat musik tiup. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan meniup dan menghisap lubang untuk menghasilkan suara. Harmonika berasal dari alat musik tradisional Cina. Yang kedua yaitu saksofon. Saksofon berasal dari Belgia, dibuat oleh seorang pemain klarinet pada awal tahun 1840. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Ketiga yaitu klarinet. Klarinet sama seperti saksofon, dimainkan dengan cara ditiup. Yang keempat ada trompet. Trompet adalah alat musik tiup logam, terletak pada jajaran tertinggi di antara tuba, euphonium, trombon, sousaphone, dan bariton. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Yang kelima yaitu tuba. Tuba merupakan alat musik tiup dengan ukuran terbesar dan suara terendah dalam keluarga alat musik tiup. Alat musik tiup tuba pertama kali muncul pada abad ke-19. Kini merupakan anggota alat musik dalam orkestra modern. Nada yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh panjang dan bentuk pipa, tekanan bibir, dan kecepatan aliran udara yang dihasilkan. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Yang keenam yaitu trombon. Trombon juga merupakan varian dari trompet. Berasal dari kata tromba yang artinya trompet dalam bahasa Itali dan akhiran on yang berarti besar. Jadi trombon berarti trompet yang besar.
Cara memainkannya dengan cara ditiup. Yang ketujuh, yaitu pianika. Pianika atau disebut juga melodika adalah alat musik tiup kecil yang dimainkan dengan ditiup langsung ke corong atau menggunakan pipa lentur yang dihubungkan ke mulut. Yang kedelapan, suling atau seruling adalah alat musik tiup yang termasuk kategori titipan suara dari kayu. Salah satu alat musik tradisional Indonesia dengan bermacam-macam nama berdasarkan daerahnya. Yang kesembilan ada tumpong. Tumpong adalah alat musik tiup khas negara Filipina. Terbuat dari bambu yang dilubangi dan untuk membunyikannya adalah dengan meniup dari bagian atas tumpong. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu flute. Flute adalah alat musik tiup yang mempunyai bunyi berkarakter lembut. Biasanya dengan mudah dipadukan dengan instrumen musik lainnya. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Oke teman-teman, akhirnya pembahasan kita telah selesai tentang 4 jenis alat musik berdasarkan sumbernya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.